You are here, moving in our midst. I worship you. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pastikan kita sudah berpakaian rapi di rumah. Anda bisa menyiapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan. Silent ponsel Anda. Dan ajak setiap anggota keluarga untuk mengikuti ibadah. Mari ikut menyembah dan mengikuti ibadah sampai selesai. Shalom. Kita siapkan hati kita akan mulai ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami tertuju akan Engkau, kami fokus akan Engkau. Kami akan mulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan pujian ini. Sebab Engkau hiasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan
terima sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara pada setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau menjamah setiap kami. Kami percaya firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau urapi lagi-lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani. Mari saudara-saudari terkasih, kita menyiapkan hati dan Alkitab kita. Sebelumnya kita akan mengucapkan Bible Prophetic. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan itu sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami boleh mengucap syukur untuk hari yang kuduskan bagi kami hari ini. Engkau boleh mempertemukan kami Tuhan, dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi setiap kami pada hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Bapa. Biar melalui pujian penyembahan kami, pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dan ibadah kami hari ini, kami boleh mengalami sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi setiap kami, jamah lawat kami dengan kuasa-Mu. Biar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, boleh dapat memberikan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Saudara kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel sebagai sakit asmaraku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem. Demikian kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini yaitu Mi Amor, cintaku atau sweetheart. Kitab Kidung Agung ini mengajak kita untuk belajar dari kelemahan hidup besar dan seorang raja yang terkenal tidak beres integritasnya dalam hal kehidupan moral pernikahannya, dan sekaligus menuntun kita untuk bersikap jujur dan tulus terhadap kelemahan-kelemahan hidup kita terbesar pada hari ini. Salomo adalah pribadi yang sangat lemah dan tidak sanggup mengendalikan diri terhadap segala daya tarik erotis yang merupakan salah satu fokus hidupnya yang terbesar. Tidak mengherankan jika akhirnya Alkitab menunjukkan prestasi dan teladan hidup yang buruk di hadapan Allah dan manusia sepanjang masa.
Salomo memiliki 300 istri dan 700 gundik. Jelas bukan cerminan dari kehidupan cinta yang kudus di hadapan Allah dan teladan hidup kesetiaan yang baik bagi orang percaya pada zamannya, termasuk bagi kita pada hari ini. Pada akhirnya Raja Salomo mengakui bahwa cinta dan kesetiaan sesungguhnya tidak dapat dibeli dengan apapun. Cinta dan kesetiaan yang benar tidak dibangun semata-mata oleh keinginan manusiawi kita, melainkan atas dasar Tuhan yang hadir di dalamnya. Cinta dan kesetiaan yang benar adalah cinta yang murni, tulus dan jujur, yang datangnya dari Tuhan, dan menolak segala cara yang palsu dari dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 1-7, kita akan dapat mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan cinta yang murni yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, segenap orang percaya yang merupakan mempelai perempuan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam perikop ini, antara lain, yang pertama, manusia harus menyadari bahwa dia adalah ciptaan Allah yang terbaik dan sempurna. Dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 1 berbunyi, bunga mawar dari Saron, aku, bunga bakung di lembah-lembah. Dapat diketahui Bapak Ibu Saudara bahwa Saron adalah sebuah wilayah di barat laut Gunung Karmel, wilayah Palestina. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah yang subur dan indah. Bunga mawar dan bunga bakung pun tumbuh secara luas dan banyak dijumpai di sana. Sang mempelai perempuan yang dikenal dengan gadis sulam mengungkapkan dirinya bagaikan bunga mawar dan bunga bakung, yang adalah merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna. Sebagai mempelai perempuan yang diciptakan Allah baik dan sempurna, tentunya kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk mencerminkan kasih Allah di muka bumi ini. Mencerminkan kasih Allah di muka bumi ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia roh yang lahir dari Allah dan datang dari Allah, bukan datang dari dunia dan lahir dari dunia. Dengan mencerminkan kasih Allah di tengah dunia ini, kita harus memiliki integritas diri yang baik di hadapan Tuhan. Integritas adalah memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat dan baik. Banyak kehidupan manusia di muka bumi ini tidak mengenal dengan baik siapa diri mereka, dan mereka pun tidak tahu dari mana mereka datang. Sehingga melalui keadaan seperti ini, banyak dari mereka yang mengarahkan hidup mereka pada jalan dan cara yang salah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat dikatakan bahwa pengenalan akan Tuhan dengan baik akan merombak cara berpikir atau pola pikir yang baik di dalam Tuhan. Dan perubahan pola pikir yang baik di dalam Tuhan akan berdampak baik kepada sikap hidup dan karakter kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dapat dikatakan bahwa manusia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Allah dapat menjumpai manusia dan bercakap-cakap dengan manusia. Hubungan tersebut sangat harmonis. Kasih Allah sangat sempurna, karena kita adalah ciptaan dan buatan tangannya sendiri. Tetapi ketika manusia berontak kepada Allah dan jatuh ke dalam dosa, seluruh eksistensi manusia dikuasai oleh dosa. Kemuliaan Allah hilang dan kehidupan manusia menjadi gelap. Tetapi oleh karena cinta kasih karunia Allah yang begitu hebat di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari dosa dan maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal 2 Kidung Agung ayat yang kedua menyatakan bahwa seperti bunga bakung di antara duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Kebenaran firman Tuhan ini adalah bentuk pujian dari sang kekasih atau gembala agung, yang merupakan mempelai pria yang begitu mengagumi sang mempelai perempuan, itu gadis sulam.
Bunga baku menggambarkan mempelai wanita atau gadis sulam. Duri-duri menggambarkan dosa. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 18, ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah terkutuk, duri dan onak menjadi bagian manusia. Yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah gadis sulam adalah wanita yang biasa dan sederhana, yang dipilih dan ditetapkan Tuhan di tengah dunia yang jahat dan gelap. Namun gadis sulam tetap mempertahankan integritas diri, tidak terpikat dengan tawaran dunia. Satu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita orang percaya. Kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi contoh, teladan, dan menjadi garam dan terang di dunia ini. Baik Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai warga gereja yang merupakan mempelai perempuan, kita dipilih Allah, ditetapkan di tengah dunia yang jahat dan gelap. Allah dengan kasih karunia-Nya menyatakan kasih-Nya melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita adalah mempelai perempuan yang hidup di tengah dunia yang jahat dan gelap. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan di tengah dunia ini. Berbeda dengan gadis Yerusalem yang memiliki paras yang cantik, namun mereka lebih menyerahkan hidup mereka kepada tawaran dunia yang menyesatkan dan hidup dalam dosa yang membinasakan. Kebenaran firman Tuhan mengajari kita dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Kidung Agung pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan bahwa seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikian kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Dalam dunia yang jahat dan penuh dengan dosa, banyak tantangan dihadapi oleh gadis sulam yang merupakan mempelai wanita. Raja Salomo hadir dalam hidupnya dengan godaan tawaran yang begitu menggiurkan. Namun gadis sulam tidak terpikat dengan tawaran tersebut. Gadis sulam menjaga kesucian dirinya. Pada akhirnya mempelai wanita atau gadis sulam mengungkapkan isi hatinya bahwa dia membutuhkan orang yang memiliki integritas diri yang baik, yaitu orang yang sederhana, yang di dalam diri orang tersebut ada roh Allah. Karena gadis sulam tahu bahwa orang yang memiliki roh Kristus akan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Dapat diketahui di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa orang yang datang dan lahir dari Allah, di dalam dirinya terkandung roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah membangun hubungan yang intim dan komunikasi yang sehat dengan Tuhan. Kekuatan cinta yang tulus, jujur, dan murni oleh Sang Gembala Agung dan mempelai wanita gadis sulam akan menciptakan satu hubungan yang intim dengan komunikasi yang sehat dan saling menguatkan. Terbukti di dalam kebenaran firman Tuhan, mempelai wanita atau gadis sulam merasa sukacita. Terdapat di dalam ayat yang keempat, Kidung Agung pasal yang kedua. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panji di atasku adalah cinta.
Gadis sulam mendapat kekuatan dan kesegaran. Ayat yang kelima, kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel. Gadis sulam selalu ditopang dengan tangan yang kuat oleh Sang Gembala Agung. Ayat yang keenam, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun hubungan yang intim dan komunikasi yang sehat dengan Tuhan, ini adalah suatu hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah dipilih dan ditetapkan di muka bumi ini. Kita sudah mendapat kasih karunia keselamatan daripada Tuhan itu sendiri. Tentu sebagai manusia roh yang datang dari Allah, kita harus membangun komunikasi yang sehat. Ketika kita membangun komunikasi yang sehat, yang terjadi adalah sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesegaran, dan terus ditopang oleh Allah sendiri. Bagaimana caranya kita membangun hubungan komunikasi yang sehat dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu dengan doa, pujian penyembahan, dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan semuanya itu dengan baik, yakin dan percaya, kebenaran firman Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Dikala kita mengalami goncangan, masalah, dan sebagainya, kita akan dikuatkan, kita akan diberikan sukacita dan sejahtera, dan kita tidak akan jatuh tergeletak. Itu adalah yang diingini oleh Sang Gembala Agung sebagai mempelai pria bagi sang mempelai perempuan, yaitu gadis sulam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah menjaga kekudusan hidup dan fokus pada Tuhan. Kidung Agung pasal 2 ayat 7b, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Kebenaran firman Tuhan ini dapat ditafsirkan menjadi dua bagian. Yang pertama, jangan melakukan hubungan intim sebelum menikah. Yang kedua, jangan mencoba membangkitkan cinta kepada kekasih yang lain. Seperti gadis sulam menjaga kesucian diri, walaupun dirinya sangat merindukan sang kekasih, tetapi ia menjaga kesucian dirinya untuk tidak melakukan hubungan suami istri sampai ia menikah. Berbeda dengan gadis sulam, putri-putri Yerusalem yang memiliki paras yang cantik, mereka membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini, yaitu menggoda, merayu, dan menyerahkan hidup mereka pada jalan dan cara yang salah. Hidup dalam dosa. Hal ini yang merupakan kekejian bagi Allah. Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-7a, kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Dari semuanya ini dapat dikatakan bahwa menjaga kekudusan mutlak harus menjadi bagian hidup orang percaya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu kita memiliki hidup yang kudus. Dari kebenaran firman Tuhan ini dapat disimpulkan bahwa untuk membuat suatu pernikahan menjadi bahagia, maka yang perlu diperhatikan adalah selalu ingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang baik dan sempurna. Selalu ingat bahwa Tuhanlah yang mempersatukan Anda dalam pernikahan. Selalu ingat untuk membangun hubungan komunikasi yang sehat dengan Tuhan. Selalu ingat dan menjaga kekudusan hidup. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini memberikan kekuatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang merupakan mempelai wanita di muka bumi ini. Kita percaya ketika kita menjaga kekudusan hidup dan fokus pada Tuhan, tiba waktunya nanti ketika mempelai pria tiba, yakin dan percaya dia akan menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya dan membawa masuk
ke dalam kerajaannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati Bapak, Ibu, saudara dan saya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami boleh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Engkau boleh dapat memberikan satu pengajaran yang luar biasa bagi kami. Bagaimana kami hidup sebagai anak-anak umat pilihan-Mu yang Kau sudah pilih dan tetapkan di muka bumi ini. Yang Engkau rindukan daripada kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus menyadari bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, buatan tangan-Mu sendiri yang baik dan sempurna. Kami harus selalu membangun hubungan komunikasi yang baik dan sehat. Dan kami harus selalu menjaga kekudusan hidup. Itulah yang Kau rindukan bagi kami, anak-anak Tuhan di dunia ini. Karena dunia di mana kami berada adalah dunia yang jahat dan gelap. Melalui hidup kami, Engkau pakai sebagai alat Tuhan di muka bumi ini untuk membuat dunia yang jahat menjadi baik dan dunia yang gelap menjadi terang. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, biar di dalam menjalani hidup ini kami menjaga kekudusan hidup dan hanya fokus kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, biar di dalam menjalani hidup ini juga Tuhan, mereka ada di dalam naungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hatimu, pikiran di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin.